Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segenap puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga hari kiamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Para penikmat channel Amalan Mulia yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan tentang sholat istikharah. Sholat istikharah merupakan sebuah ikhtiar sunnah yang secara harfiah dilaksanakan untuk mempermudah dan memperjelas persoalan pekerjaan, jodoh, jual beli, pendidikan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, sholat istikharah kerap dianjurkan dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki cita-cita. Sebab sholat istikharah dipercaya dapat memberitahu hal yang baik ataupun yang buruk bagi seseorang yang melaksanakannya dengan tulus ikhlas. Nabi SAW berfirman yang berbunyi, "Jika salah seorang di antara kalian menghendaki suatu urusan, maka laksanakanlah sholat 2 rakaat selain sholat fardu. Kemudian ucapkanlah, Ya Allah, sesungguhnya aku beristikharah atau memohon pilihan kepadamu dengan ilmumu, meminta ketetapanmu dengan ketetapanmu, dan memohon kepadamu dengan karuniamu yang besar. Karena engkau kuasa dan aku tidak kuasa, engkau tahu dan aku tidak tahu, dan engkau maha mengetahui perkara-perkara gaib. Ya Allah, jika engkau tahu bahwa urusan ini dengan menyebutkan urusan tersebut lebih baik bagiku dalam agamaku, kehidupanku, dan akibat urusanku, atau beliau mengatakan perkara duniaku dan akhiratku, maka tetapkanlah untukku, mudahkanlah bagiku, dan jadikanlah sebagai keberkahan untukku. Sebaliknya, jika engkau tahu bahwa urusan ini buruk bagiku dalam perkara agamaku, kehidupanku, dan akibat urusanku, atau beliau mengatakan urusan dunia dan akhiratku, maka palingkanlah ia dariku, dan palingkanlah aku darinya, dan tetapkanlah yang terbaik untukku dimanapun berada. Kemudian jadikanlah aku ridho dengan semua itu." Imam Nawawi menyebutkan hukum sholat istikharah adalah sunnah dan sangat dianjurkan pada semua urusan atau perkara yang mempunyai beberapa pilihan. Bagi sesiapa yang ada hajat atau ingin memohon petunjuk tentang suatu perkara yang ingin dilakukannya, maka disunnatkan kepadanya sholat 2 rakaat dan berdoa dengan doa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Berikut doa yang dianjurkan Nabi SAW setelah sholat istikharah. A'udzubillahi samiil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim, fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr. Sebutkan keinginan hajatnya, baik ingin bertemu jodohnya, pekerjaan, dan lain sebagainya sesuai dengan hajatnya. Khairul lail
في ديني ومعاشي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر الليل في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله واجله فاصرفه عني واصرفني عنه وقدره لي الخير حيث كان ثم رضيني. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku meminta petunjuk darimu, memohon kekuatan serta kekuasaanmu, serta memohon karuniamu yang maha agung, karena sesungguhnya hamba tidak mempunyai kuasa apapun selain kuasa Engkau, dan aku tidak mengetahui selain Engkau, maha mengetahui yang gaib. Ada 3 ketentuan waktu terbaik saat sholat istikharah. Yang pertama, waktu sholat istikharah bisa dilakukan pada pagi, petang, dan malam. Dan yang kedua, waktu sholat istikharah juga boleh dilakukan pada sepertiga malam. Dan yang ketiga, selepas sholat tahajud boleh juga melaksanakan sholat istikharah. Sedangkan jumlah rakaat sholat istikharah dilaksanakan sebanyak 2 rakaat sampai 12 rakaat. Karena hukum sholat istikharah adalah sunnah, maka jumlah rakaatnya juga disesuaikan dengan kemampuan masing-masing seorang yang melaksanakannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para penikmat channel Amalan Mulia yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua orang bisa melaksanakan sholat istikharah pada waktu kapanpun sebanyak 2 rakaat ataupun lebih sesuai kemampuan orang masing-masing. Sholat istikharah juga mempunyai beberapa keutamaan yang dapat dirasakan oleh umat muslim yang mengerjakannya. Seperti yang sudah tertulis dalam kisah bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah SAW selalu melaksanakan sholat istikharah saat beliau berhadapan sebuah perkara yang mendesak dan membutuhkan keputusan yang benar-benar matang. Dan karena hal tersebut juga menjadi salah satu keutamaan umat muslim untuk mengerjakan sholat istikharah ini. Oleh karena itu, sholat istikharah dapat membuat dan merasakan hati yang tenang dan mantap dalam mengambil segala keputusan yang ada, mengingat kita akan mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat mimpi kita nanti. Hal inilah yang akan didapat saat sholat istikharah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi-mimpi kita sesuai hajat dan permintaan saat kita berdoa dalam sholat istikharah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton ulasan video ini hingga akhir. Semoga bisa menjadi inspirasi serta barokah dunia dan akhirat untuk kita semua. Apabila ada kekurangan pada ulasan video kali ini, saran dan masukan kalian sangat berharga bagi saya agar channel ini semakin maju dan berkembang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, Amalan Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.